Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-hadithu sabi' wal ishrun, hadith 27 dari Arba'in Nawawi. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Dari sahabat Sayyiduna Nawas bin Sam'an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu, husnul khuluq, adalah baiknya akhlak, wal ithmu, dan dosa, mahaka, apa-apa yang gonjang-ganjing, fi sodri, di jiwa. Sodr dada, maksudnya di hati, di jiwa. Haka fi sodr, yang hati tidak bisa tenang di dalam menerima hal itu. Goncang hati, gonjang-ganjing. Nanti kita bahas ya, bagus ini hadisnya. Dan ini salah satu hadis yang menjadi rujukan kaum sufiyah di dalam masalah kebatinan, masalah batin, masalah hati. Wa karihta yattali alaihi nas, dan engkau benci, tidak suka orang melihat hal itu. Rawahu Muslim, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir. Kamu datang ini mau tanya tentang kebaikan. Ini menunjukkan kasyafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu sahabat itu mau tanya nabi, ya nabi, umatnya aja yang mukasyafah tidak terhitung banyaknya, ya apalagi Rasulullah ya sallallahu alaihi wa alihi. Ji'ta tas'alu 'anil bir, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Qultu na'am, ya. Qala istafti qalbaka, mintalah fatwa, bertanyalah engkau kepada hatimu. Ajib. Apakah semua orang boleh memakai istafti qalbaka? Syaribul khamar atau zani, orang yang istiqamah berbuat dosa-dosa besar? Jelas tidak ya. Khitabnya ini kan istafti ini ke sahabat Sayyiduna Wabisah bin Ma'bad. Ya otomatis yang boleh memakai dalil istafti itu orang-orang baik. Atau kalau bahasa saya sufiyah lah, atau salikin yang serius, itu baru boleh pakai istafti qalbaka. Kalau untuk orang yang masih lezat bermaksiat, dilihat saja. Kamu kalau melakukan salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala, masih enak nggak di hati itu? Kalau masih enak di hati, rasa di hati enak nggak? Ini kan qalbaka, si qalb. Kalau hati ini masih lezat dengan maksiat, jangan sekali-kali memakai hadis ini untuk diamalkan. Istafti qalbaka, nggak bisa, tidak bisa. Ini khusus hati-hati
orang-orang saleh seperti ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau fi zamanina ya gulubus sufiyah, orang-orang yang bersih-bersih itu, yang salikin, orang-orang yang setiap hari menengok hatinya. Hari ini saya sedang naik apa turun, hari ini saya sedang ke Allah apa tidak, ya bangsa begitu-begitulah yang boleh mengamalkan istafti qalbaka. Albirru, kebaikan itu matma'annat, yang tenang, ilaihin nafsu, watma'anna ilaihil qalbu. Jadi kebaikan itu apa? Ini juga untuk solihin ini, untuk orang-orang baik ini. Sebab kalau dalil ini, jiwa yang tenang di dalam melakukan titik-titik itu disebut kebaikan sesuatunya. Woi, repot kalau buat orang ahlul maksiyah. Dia akan mengatakan, saya minum khamr tenang. Sampai di zaman dulu kan ada itu syairul khamr yang mengatakan, da'il masajida lil ubadi taskunuha وطف بنا حول خمار ليسقينا وقال ربك ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين. Kata syairul khamr ini, tinggalkan masjid untuk orang-orang ahli ibadah yang mau ibadah di sana, ya udah silahkan gitu. Kamu ikut saya ke warung untuk minum khamr. Jadi ada warung arak, warung yang khusus untuk minum khamr. Sekarang juga banyak di mana-mana. Di zaman dulu ini warung khamr, supaya kita bisa minum di situ. Tuhan tidak mengatakan neraka wel bagi orang-orang yang minum khamr, tapi mengatakan neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Artinya apa syairul khamr ini bicaranya seperti itu? Dia lezat dengan minum khamr di warung. Nah, maka albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, ini yang boleh memakai qulubus salihin atau minimal qulubus salikin. Wal ithmu ma haka fin nafsi, yang namanya dosa itu yang hati taraddud, bolak-balik, enggak tenang, gonjang-ganjing jiwanya kalau melakukan hal itu. Wataraddada, berbolak-balik fi sadr, di jiwa, di dada maksudnya, di jiwa, di hati. Wa in aftakan nas, meskipun memberi fatwa kepada engkau orang-orang, wa aftauk, dan mereka memberikan fatwa kepadamu, haditsun hasan, hadis ini hadis hasan. Ada memang kelas tinggi seperti imam-imam yang papan atas tuh, seperti Imam Ramli dan lain-lain lah. Baca aja di manaqib-manaqib ulama kubar itu, mereka kalau ditanya tentang satu hukum tidak mengerti, saya percaya ini, percaya betul saya, mereka membuka Lauhul Mahfuz. Kadang di situ tidak ada, padahal semua masalah kan ada di Lauhul Mahfuz kan. Saya baca di situ imam itu mengatakan falam ajidhu, saya tidak mendapatinya. Saya dulu tanya ke Syekhuna Abu Yahya Bandung, ini bagaimana Buya? Kan di Lauhul Mahfuz semua masalah ada. Kok ini bilang falam ajidhu? Kata Buya Yahya, ajib jawabannya Buya itu. Bukan enggak ada, Beb, nyelip. Pasti ada di Lauhul Mahfuz, cuma nyelip, jadi imam ini enggak kelihatan. Katanya si imam itu setelah di Lauhul Mahfuz enggak ketemu, nengok kanan, tanya malaikat kanan, malaikat kiri, apa enggak ketemu. Saya lupa tartibnya itu, tanya malaikat dulu apa lihat Lauhul Mahfuz dulu, salah satu lah. Terakhir baru tanya ke hatinya itu. Itu mengamalkan hadis istafti qalbaka. Baru beliau dapat ilham, fajaba sa'il, kemudian menjawab kepada orang yang bertanya. Artinya pelarian akhir dari para imam-imam tinggi itu, kalau sudah tidak menemukan jawaban masalah yang beliau sedang iskal, menemukan kesulitan di dalam menjawab, yastaftuna qulubahum amalan biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka. Mereka kembalinya ke hadis ini.
Makanya saya katakan hadis ini rujukan besar untuk para aulia, para ulama salihin, yakni hati mereka menjadi sumber jawaban dari soal-soal orang-orang yang bertanya kepada beliau, sebab hati mereka itu tempat turunnya ilham anillahi azza wa jal yang membuka jawaban muskilah-muskilah, kesulitan-kesulitan masalah agama yang dihadapi oleh beliau itu. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.